Hai Rahma Ular, baru sampai Jakarta nih. Makan dulu lapar. Rahma Ular, Sela Saukia bertanya, dapat dari mana produk itu? Jangankan Doktif, gua aja masih bisa beli semua produk oplosan lo. Nih, ini kan produk oplosan lo yang berbahaya. Nah, gua beli di berbagai reseller. Nih, yang paketan. Apa ini? Limosin ini juga lu taruhin oplosan. Gue beli banyak di semua reseller official Ular Rahma. Nih, kita mau unboxing di Senayan. Ya, samperin, gue tungguin, gue isi tenaga dulu. Ember, takutnya lo bawa backingan lo. Siapalah itu ya, makan dulu. Yo guys, balik lagi bersama saya Tundai Oki. Ini ada kabar terbaru dari segmennya Doktif ya, bersama SS yaitu Sela Saukia guys. Di sini ada tulisan Doktif dibantu oleh tim suaminya untuk selesaikan masalahnya dengan Sela Saukia. Ternyata suami Doktif adalah seorang jenderal katanya gitu guys. Lah, kok bisa? Yuk kita lihat beritanya guys. Sudah selesai? Ya, Tanggapan Nikmir tentang Doktif. Dia hebat. Kalian lihat aja segitu tenangnya dia menghadapi gerombolan apa Il? Kasih nama sih, biasanya ada nama-nama yang cocok. Cico. Gua nggak habis pikir ya. Ada laki-laki namanya Fitra. Hampir mau pukul yang namanya Doktif. Nggak habis pikir gua. Itu laki selalu ngincernya perempuan terus. Heran gua. Apalah ajaran orang tuanya itu. Gue rasa dulunya sebelum kayak sekarang mainnya di sawah kayaknya lakinya itu. Main di sawah. Wah itu sih kalau terjadi sama gue guys. Gue jamin itu. Gue jamin. Fix masuk pasal 335 KUHP tentang Doktif resmi perbuatan memaksa melaporkan orang lain SST. dengan tindakan kekerasan atau ancaman. Ini tanggal 18 Januari kami menerima laporan dari pelapor yang juga sebagai korban, ya, Dr. S misalnya. Dr. S melaporkan adanya dugaan peristiwa Waduh, ada musik lagi. perbuatan memaksa disertai dengan ancaman. Kasus ini cepat banget ditanggapi sama Polda Metro Jaya. Gue apresiasi banget sama Polda Metro Jaya. Karena saksinya semalam itu 400.000 lebih mata memandang melihat live-nya Doktif dan juga live-nya si SS. Kalau perbuatan itu beneran ada. Mau ngelak apa lagi? Videonya udah banyak banget lo kesebar di mana-mana. Ini definisi menyerahkan diri sendiri gitu. Kalau memang niatnya baik, kenapa harus pakai kamera dan kenapa harus banyak orang yang datang? Kenapa nggak face to face aja, berdua aja gitu Benar. atau bertiga kayak? Maksud gue jangan yang banyak-banyak banget kayak satu RT lo yang diajak. Mana pasukannya pada heboh semua. Jujur sebenarnya gue tuh bukan tim siapa-siapa dan sebenarnya gue tuh nggak berminat ngikutin nih kasus. Tapi semalam tuh heboh banget. Dan itu membuat jiwa-jiwa kenetizenan gue itu muncul lagi buat nge-review ini Jiwa-jiwa kasus. kenetizen. Kayak gue nonton live semalam itu berasa anak SMA yang lagi kena bully. Ngerti nggak lo? Karena kalau memang mereka itu bener, mereka itu nggak ngelakuin itu. Langsung aja lapor polisi, bawa barang bukti dan saksi. Selesai masalah. Kenapa harus labrak-melabrak? Betul apa betul? Coba kalian komen dulu di bawah deh. sebagai seorang TNI memperbolehkan Anda mengikuti atasan Anda. Doktif menyebut diduga ada oknum anggota TNI. Maksudnya si bapak-bapak ini. Meski itu melawan hukum, melanggar undang-undang yang ada di Indonesia, Doktif punya Waduh guys, apakah mirip dengan anggota TNI? Kayak satpam biasa ini mah ya. Aduh, ada musik. kebebasan atas diri Doktif sendiri. Kamu tidak punya hak sedikit pun atas diri Doktif. Tuh, dengar tuh. Yuk kita Makin lanjut hari lagi. makin lucu aja gitu ya. Nih video BPOM minta influencer laporkan hasil lab sebelum dipublish. BPOM lagi Waduh. sekarang minta influencer laporkan hasil uji lab sebelum dipublikasi. Terus abis itu dibilang di bawahnya gunanya untuk mencegah keributan yang terjadi antar sesama penjual produk kosmetik. Menurut gue kalau misalnya emang seseorang sudah membeli terus habis itu mereka melakukan uji secara pribadi gitu ya, dan juga ujinya itu benar, nggak dilebay-lebaykan atau emang berniat menjatuhkan, ya menurut gue sah-sah aja. Ngapain harus lapor BPOM dulu?
Kan beli pakai duit sendiri, terus habis itu uji lab pakai duit sendiri. Salahnya di mana? Melanggar undang-undangnya di mana? Permasalahannya itu bukan di influencer yang menguji coba sendiri gitu ya. Permasalahannya itu Tapi adalah di BPOM-nya. produknya gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka saling bertengkar, ya itu salah yang punya produk. Kalau misalnya emang produknya overclaim atau nggak sesuai, harusnya mereka minta maaf, bukan malah menyerang. Kayak lebih kesadar diri aja gitu loh owner-owner di luar sana. Oh iya gue salah, oke gue minta maaf kepada orang-orang gitu. Tarik produknya dari pasaran, segampang itu. Terus ya kalau misalnya harus lapor BPOM dulu, terus habis itu gimana? Itu orang-orang yang udah pakai produknya gimana? Kalau misalnya produknya berbahaya gimana? Kan bagusnya langsung di-share aja. Toh nggak melanggar undang-undang karena apa yang disebutkan yaitu fakta dan juga datanya gitu loh. Please banget lah BPOM gitu loh, regulasi yang udah ada ya udah gitu loh, kalian yang jalani. Lagi pula kan ini salah satunya tugas kalian juga. Bukannya bagus ya kalau misalnya ada influencer yang melakukan pengecekan dan juga upload itu ke sosial media, semakin banyak orang yang tahu, itu juga mempermudah kerja kalian kan. Coba tolong didalami gitu loh. Yang bermasalah ini bukan orang yang nge-review terus habis itu reviewnya pada udah sesuai dengan fakta dan data gitu loh. Yang salah adalah owner-owner yang tidak sesuai dengan klaim mereka. Oke, semoga sampai sini paham. Peace. Nih guys, BPOM nggak melarang Doktif, Dokter Oki, Dokter Ika, dan Kakak review. Tapi siap-siaplah berhadapan dengan hukum. Gini ya teman-teman ya, kalau dari video itu aku ngelihatnya atau mungkin statement dari BPOM aku dengernya, BPOM itu tidak melarang Doktif untuk tidak mereview, bukan, tapi memperingati bahwa Doktif ini nanti bisa dituntut loh. Awas, soalnya kamu itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Kalau BPOM kan dilindungi, jadi secara sah bisa gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit Doktif ini kena gitu ya, itu bisa dipidana gitu aja sebenarnya. Bukan BPOM ngelarang kalau aku ngeliat dari video ini. Karena BPOM itu kalau misalkan sudah ketok palu ini brand atau ini owner tuh menyalahi aturan, itu bisa dipenjara dan nggak bisa dituntut tuh BPOM-nya. Itu sudah ada undang-undangnya, kayaknya gitu aja sih aku dengernya. Dan justru BPOM tuh malah merasa terima kasih karena telah dibantu oleh influencer. Bayangin satu instansi BPOM tapi menangani puluhan ribu brand baru bahkan, ya pasti kewalahan. Jadi malah BPOM tuh terima kasih pada influencer, cuman memperingati untuk hati-hati karena mereka tidak dilindungi hukum, tidak ada undang-undangnya. Jadi kalau amit-amit kena pasal ya BPOM nggak bisa melakukan apa-apa gitu sebenarnya maksudnya tuh. Detik-detik saya langsung ke labrak Doktif dan Dokter Ika guys. Kepala batu SS ini ya. Jadi si SS ini labrak Doktif sama Dokter Ika yang lagi review produk SS Skin. Jadi Doktif itu kan dapat produk sampel dari salah satu reseller SS Skin. Nah Doktif itu udah didesak tuh dapat sampel itu dari mana. Tapi Doktif gak cerita. Takutnya yang ngasih sampel itu nanti diapa-apain atau barang buktinya dihilangkan. Coba kalau misalkan si Sheila Saukia ini mau berbenah diri, mau mengakui kesalahan, gak bakal panjang kayak gini masalahnya. Contoh kayak Kak Melvin, owner Daviena, terus Kak Cindy Samuel, owner dari Lenskin yang pernah direview sama Doktif katanya melakukan overclaim, tapi mereka itu mengakui kesalahan dan berbenah diri. Jadi masalahnya itu nggak semakin panjang dan masyarakat pun lebih respect gitu. Kalau Sheila Saukia ini orangnya malah mangkreng, keras kepala batu. Jadi kalian tahu nggak di acara BPOM tadi ya, mungkin si Dokter Amira mungkin malu kali ya, karena memang yang dikerjakannya itu kan huru hara skincare ini kan sebenarnya nggak boleh ya dia lakukan. Mungkin dia malu, dia bawa bela-belain bawa produk SS ya yang Luminous Glow, terus dia sertakan krem yang namanya MC ya, krem polosan, disertakan itu di unboxing. Nah, keempat orang yang di dalam video itu ini sedang Kasel telusuri ya. Kalian harus bertanggung jawab ya, itu produk MC bawanya dari mana. Kalau fitnah lagi aku laporkan ke BPOM lagi. Kalian itu udah zolimnya, Masya Allah, tabarakallah. Aku kira si Doktif ini ya pulang dari BPOM bakal sadar, ternyata tambah parah. Ular Rama, gini aja, kau kan jagoan main keroyokan ya. Nanti sore aku Nikita Mirzani, artis terkenal di Indonesia, sampai di Jakarta ya, akan ku review, akan ku unboxing skincaremo yang berbahaya itu, skincare oplosan. Samperin aku mau review di Plaza Senayan ya. Cari aku di situ, kau pasti bisa dapetin. Kau aja bisa dapetin Doktif ada di mana semalam. Kau bisa cek pos aku lah ya.
Aku tunggu kau bawa yang banyak. Ya, kau bawa yang banyak segerombolan kayak kemarin. Ditambah-tambahin gak apa-apa. Kau mau bawa siapa? Kau mau bawa ponakan, om, cangcing, nyak babe. Kau bawa, tetanggamu kau bawa. Yang kerja semua sama kau, yang puluhan orang itu kau bilang ribuan. Kau bawa Rahma Uler. Ayo, aku mau tahu nyalimu. Jelas mobil kamu masukin persis di belakang mobil Doktif. Sampai Doktif nggak bisa keluar. Oke, Dokter Ika insya Allah udah aman. Mereka nggak ada yang kabur ya guys. Yang mereka itu ada di dalam. Mereka itu ingin Doktif selamat dulu. Dan mereka memanggil bantuan aparat untuk bisa menjemput. Karena aparat yang dipanggil itu Doktif belum bisa percaya. Karena aparat itu mereka yang panggil. Jadi Doktif nggak bisa percaya. Ya, oke. Tahu, dia pasti mantau. Mereka pasti mantau. Dan Doktif dengan senang hati Doktif kasih. Ya, oke. Waduh, kalian gimana nih? Tim mana nih? Antara tim Seloskia, Nikita Mirzani, Doktif, atau siapa nih? Tulis di kolom komentar ya. Tapi sejujurnya aku jadi takut memakai produk-produk mereka ya. Termasuk produknya SS, siapapun ya. Aku jadi takutnya kayak gini. Jadi overclaim semua gitu ya guys ya. Produk-produk kecantikan seperti itu. Tapi kayaknya lebih aman itu kayak pakai produk-produk kayak Biore gitu-gitu kan banyak ya. Yang dijual di supermarket. Kayaknya lebih aman pakai produk-produk seperti itu ya. Daripada pakai produk-produk seperti ini ya, yang baru-baru tapi takutnya jadi overclaim gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.